Perkenalkan, kami dari kelas 13-4 akan mewawancarai peternakan sapi milik Bapak Suyanto. Pertama, perkenalkan nama saya Regina Aulia. Perkenalkan nama saya Elmira Cahaya. Perkenalkan saya Alvina Nuryanti. Perkenalkan saya Clarista Puji Atrevia. Bagaimana tahapan budidaya peternakan sapi dari awal hingga siap jual? Ya, jadi tahap kita mulai dari kecil, bibitan, kalau namanya di sini tuh bibit, mulai bibit sampai besar itu kita peliharanya, ngerawatnya itu selama 1 tahun. Jadi kita beli kecil, kita rawat, kita kasih makan selama 1 tahun. Apakah peternakan ini memiliki pemasok tetap untuk kebutuhan kesehatan ternak seperti vitamin atau obat-obatan, pakan konsentrat atau penguat seperti pur, dan apa alasan Anda memilih pemasok tersebut? Jika iya, apa keunggulan pemasok tersebut dibanding pemasok lainnya? Nah, kalau makanan sih kita tetap memakai tradisional. Jadi untuk pakan kita bahan 3, dari janggelnya jagung yang diseleb, terus ampasnya tahu, sama ampas kulitnya kedelai yang udah matang. Berarti untuk kayak kulaan bahan-bahan begitu nggak diorang, jadi bikin sendiri begitu? Nah, kalau bahan semuanya beli. Kayak apa? Kalau kita itu kan tumpi tempe itu kontrak 1 tahun sekali. Terus kalau ampasnya tahu itu belinya itu setiap hari. Kalau yang janggelnya jagung itu setiap beli itu minimal itu 1 ton. Jadi pemasoknya mungkin ya tetap itu saja, tidak ada orang lain. Strategi apa yang dilakukan agar usaha peternakan tetap dikenal dan mampu bersaing dengan peternak lain yang ada di Sidoarjo, mengingat peternakan ini ada di dalam lingkungan desa? Kalau masalah strategi kita sih nggak pernah ada yang macam-macam. Yang penting kita berusaha untuk ternak kita sehat, terus gemuk lah yang utama, emang dagingnya bagus, tidak mengecewakan pelanggan-pelanggan kita. Kalau masalah persaingan di kandang kami nggak ada persaingan. Jadi kita nggak mau yang lebih unggul dari kandangnya sini, kandang sini kita nggak bisa. Soalnya kita gimana ya? Kalau prinsip saya sama keluarga saya, yang ngajarin saya, utama yang ngajarin saya bapak saya, itu nggak boleh ngerendahkan kandang lain. Kita harus saling membantu. Ibaratnya sapi kita udah terjual habis, kita harus membantu dari kandang-kandang di desa kami. Gimana caranya? Kita sama-sama saling membantu. Jadi nggak ada persaingan. Mungkin kita ada yang bilang bersaing dengan kota sana kota sini, kita nggak peduli. Yang penting kita berusaha untuk menjadi yang terbaik buat desa kita sendiri. Nah, kalau buat strategi pemasaran misalnya kayak buat promosi begitu, apa ada dipasarkan di kayak media sosial kayak TikTok atau Instagram atau gimana? Kalau masalah pemasaran kita nggak pernah keluar. Dari awal emang udah ada pelanggan. Emang awalnya kan belum sapi, waktu itu emang kambing dulu. Pelanggan kambing, beli kambing. Akhirnya banyak yang, loh kok ada sapi, akhirnya beli di sini. Jadi kebanyakan yang beli di sini itu pelanggan, terus temennya dari pelanggan itu saudara dari pelanggan gitu. Kalau di media sosial kita pakai ya belum, itu sih cuma share video di TikTok gitu aja. Kalau Facebook mungkin saya sendiri main di Facebook, posting di grup jual beli sapi atau kambing daerah Sidoarjo, Pasuruan, Gempol, mungkin gitu. Berarti pelanggan itu kayak pelanggan tetap gitu ya, Pak? Iya, hampir pelanggan tetap yang beli di sini. Ada pelanggan baru, cuma beberapa pelanggan baru. Kebanyakan pelanggan tetap. Bagaimana cara Bapak mengatasi penyakit pada ternak Bapak? Seperti penyakit yang cukup sering diperbincangkan yaitu PMK pada sapi. Kalau masalah kesehatan itu tadi saya ulangi lagi, kita ada dokter. Dokter kita ada 2. Yang pertama dokter dari klinik, yang kedua dokter dari Dinas Pangan dan Pertanian dari Sidoarjo. Nah, kalau sendiri ibaratnya kita atasi sendiri. Kalau ada yang trouble, sakit atau apa, kita pakai cara tradisional. Kita pakai gula merah direbus, kasih 1 tutup botol minyak goreng, direbus agak hangat, kita minumkan di sapinya atau kambing.
Berapa perkiraan rata-rata biaya operasional yang dikeluarkan setiap bulan dan rata-rata pendapatan yang dihasilkan per tahunnya? Apakah Bapak menghasilkan lebih banyak keuntungan dari hari-hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Adha? Kalau biaya perawatan per bulan bisa dikatakan kalau satu hari 100.000 lah, berarti kan kalau satu bulan itu 3 juta. Kalau dihitung lagi satu tahunnya itu kan berapa bulan, 11 bulan lah ya, 11 bulan berarti 3 kali 11 33 juta. Mungkin ya pastilah kita ada untung. Kalau nggak untung kan nggak mungkin kan kita jalan terus sampai saat ini. Jadi kalau keuntungan pasti ada, kalau nggak untung ya kan nggak bisa kita jalan sampai sekarang gitu loh, usaha kita.